Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak, ini ada sebuah unggahan 7 artis bangkrut sampai jatuh miskin. Siapa saja mereka? Oke, kita tidak akan membahas, tidak akan masuk ke nama-nama orangnya. Ya sudah, ini itu disebutkan saja nggak masalah, tapi sebenarnya bukan di orangnya, tapi ini bisa menimpa siapa saja ya, baik yang menjadi artis dan artisnya itu siapa saja. Karena kenapa mereka jadi seperti ini, itu bisa jadi karena ya ulahnya, bisa jadi karena ya memang takdirnya seperti itu dan membuat orang nggak bisa berposisi sombong, ini loh aku hebat. Oke, kita simak dulu dan kita akan ambil hikmah di balik itu untuk kebaikan kita sekarang dan yang akan datang. Oke, seperti ini liputannya teman-teman. Sampai jatuh miskin siapa saja mereka? 1. Bedu. Bahkan Bedu mengungkap saldo ATM-nya kini tinggal 50.000. Alhasil, dia sekarang berusaha menjual rumahnya yang seharga 5,5 miliar rupiah. 2. Reza Herlambang mengungkap bahwa keluarganya bangkrut sejak tahun 2010. 3. Intan Mambo. Intan mengaku suaminya di PHK sehingga bangkrut. 4. Aji Yusman. Aldi dalam sinetron Inikah Rasanya juga mengalami kebangkrutan hingga jatuh miskin. 5. Bobby Joseph. Dulu sangat terkenal berkat perannya di sinetron Candi. Namun popularitasnya meredup seiring berjalannya waktu. 6. Dallas Pratama. Jatuh miskin setelah bangkrut karena sepi job. 7. Roni Dozer. Almarhum Roni Dozer meninggal dunia karena serangan jantung dan penyakit diabetes tanggal 11 November tahun 2021. Presenter bertubuh tambun ini mengalami hidup prinsip. 7 artis bangkrut. Oke, pelajaran yang pertama ya teman-teman, tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Bahkan nyawa kita nggak tahu kapan akan diambil oleh Allah ya, apalagi karir yang sedang dijalani. Jadi kalau kita sedang berada di atas, ya disyukuri dengan sikap-sikap yang baik. Wujud dari syukur adalah memanfaatkan posisi itu dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam Islam ya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau mendapatkan nikmat yang banyak berupa uang atau makan apapun ya, bisa berbagi kepada tetangga, saudaranya ya. Itu wujud rasa syukurnya. Kalau posisi di bawah ya bersabar, karena memang sedang menjalani masa-masa itu. Dan kalau kita bisa menjalani dengan baik, di bawah sabar, kalau sudah di atas syukur, itu kita tetap menjadi orang baik teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa bersikap benar saat di bawah enggak sabar, malah nanti bisa terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saat di atas tidak bersyukur, justru malah sombong, juga sama saja akan terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Bisa narkoba, bisa kasus-kasus yang macam-macam itu. Jadi sebenarnya posisi di bawah, ya ekonomi di bawah, sedang atau di atas, itu sama saja. Maksudnya sama saja bisa membuat orang dalam posisi baik, juga bisa membawa orang pada posisi buruk. Maka pilihannya ya kita harus milih jadi orang yang baik di posisi apapun. Karena orang yang baik itu mau di bawah, di tengah, di atas tetap baik, baik di masyarakat maupun di mata Tuhan. Nah, itu yang paling utama teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan saat di bawah, aduh aku kok gini amat ekonomi saya. Tetaplah berusaha, tetap berupaya. Untungnya Tuhan itu maha baik, walaupun di bawah, di tengah, di atas, di posisi apapun, tetap mendapat posisi, bisa meraih posisi terbaik di depan Tuhan ya. Nah, atau sebaliknya, di bawah, di atas, di tengah, bisa menjadi posisi terburuk juga di mata Tuhan. Maka karena kita memang nggak bisa buat apa-apa ya, kita sukses itu juga diberi ya, kita miskin itu juga kita nggak bisa nolak itu ya. Miskin nggak bisa nolak, mau bangkit dari kemiskinan dengan cara apapun
kalau sedang dikasih miskin, diuji dengan miskin, ya miskin aja ya. Walaupun pinter ekonomi apapun, pinter ngerti ilmu dagang apapun, kalau pas diuji miskin, miskin saja ya. Tapi kalau sudah dikasih kaya, ya kaya gitu ya. Jadi memang saat miskin ya tetap berupaya, berusaha, bekerja ya. Tapi ketahuilah bahwa berupaya, bekerja itu tidak terus selalu menjadi kaya. Tapi kalau nggak berusaha, nggak bekerja, jelas nggak mungkin kaya itu kan. Itu jadi konyol, mosok pengen kaya nggak kerja kan lucu. Tapi kita harus sadar bahwa walaupun kita udah berusaha berkaya apapun, bisa jadi nggak kaya gitu ya. Buktinya banyak sekali kan orang yang sudah berusaha berkarya semaksimal mungkin nggak kaya kan, banyak kenyataannya. Nah maka itu kembali lagi kita tetap berikhtiar karena kita manusia, itu areanya berusaha ya. Berusaha itu pun menjadi ibadah, walaupun usahanya itu berhasil atau enggak, gak ada masalah. Kita udah bekerja nih, ternyata nggak berhasil, nggak masalah. Kita petani, sudah digarap lahannya, sudah dirawat dengan sebaik-baiknya, sepenuh tenaga dan kemampuan dan pikirannya dicurahkan, yang berdagang, yang apapun bekerja dengan halal, sudah memaksimalkan usahanya, tapi nggak berhasil, itu nggak ada masalah, tetap ada nilai ibadahnya kalau kita ikhlas ya. Nah kalau Allah pas ngasih ya bisa menjadi rezeki yang banyak ya. Buktinya orang sama-sama bekerja, kerjaannya sama, lahannya sama, rezekinya beda ya. Entah itu di perdagangan, pertanian, bisnis apapun, kadang usahanya sama, pinternya sama, tapi rezekinya beda. Seperti ada yang mengatakan cara ilmu bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Nah intinya gitu. Oke teman-teman, sahabat Curhatizen, semoga kita tetap menjadi pribadi yang sabar, yang bersyukur, sabar dan bersyukur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.